Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Rahmawati dari kelas 2018A. Nama saya Indah Novianti dari 2018A. Perkenalkan, saya Leonur Rohmah dari Matematika 2018A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari analisis kami. Kami menggunakan data sekunder yang diambil dari skripsi Jatuh Herlina dengan judul Analisis Cox Proporsional dengan Hazard Dasar Weibull pada data tersensor tipe 2. Presentasi kali ini akan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pendahuluan akan disampaikan oleh saudari Irma. Yang kedua yaitu metodologi dan kesimpulan akan disampaikan oleh saudari Indah. Dan yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan akan disampaikan oleh saya sendiri. Selanjutnya, mari kita simak presentasi berikut. Pembahasan kali ini kita melakukan analisis terhadap penyakit kardiovaskular. Apa itu penyakit kardiovaskular? Atau sering kita sebut dengan CFD, itu adalah suatu penyakit yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah. Nah, terdapat beberapa faktor resiko yang dapat meningkatkan resiko kematian terhadap penderita CFD. Yang pertama, faktor yang dapat dikendalikan, contohnya seperti obesitas, diabetes mellitus, hipertensi, ataupun gaya hidup seseorang, baik itu contohnya seperti dia itu merokok, dan sering minum minuman yang beralkohol. Yang kedua yaitu faktor yang tidak dapat dikendalikan seperti usia, jenis kelamin, dan riwayat penyakit CFD dalam keluarga. Akan saya jelaskan mengenai beberapa pengertiannya. Yang pertama mengenai statistika. Statistika itu adalah suatu alat yang memiliki peranan penting dalam mengambil sebuah keputusan. Yang akan kita bahas sekarang itu adalah dalam bidang kesehatan. Oke, selanjutnya yaitu analisis survival. Apa itu analisis survival? Analisis survival itu adalah suatu prosedur statistika yang digunakan untuk menganalisis data dengan waktu sampai terjadinya suatu peristiwa tertentu sebagai variabel respon. Di survival terdapat dua model regresi yang sering kita gunakan. Yang pertama, model regresi proporsional hazard untuk T, dan yang kedua, model lokasi skala untuk T. Nah, yang kita gunakan saat ini itu adalah model yang pertama, yaitu model regresi Cox proporsional hazard, yaitu adalah regresi survival dengan respon merupakan data waktu survival sampai terjadinya suatu titik kejadian yang ditentukan. Regresi Cox proporsional hazard-nya bisa kita lihat langsung ya di dalam PPT. Nah, kemudian dalam analisis survival itu juga terdapat beberapa tipe data sensor. Namun yang kita gunakan sekarang itu adalah data tersensor tipe 2. Yang kelebihannya itu lebih efisien waktu, karena percobaan nantinya itu akan dihentikan setelah terjadinya suatu kejadian atau kegagalan yang diinginkan. Selanjutnya, untuk tujuan dari analisis yang kami lakukan, yang pertama yaitu untuk mengetahui penerapan regresi Cox proportional hazard pada data kasus real. Yang kedua, untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap ketahanan hidup pasien kardiovaskular. Dan yang terakhir, untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Seperti yang dikatakan di awal tadi, kami menggunakan data sekunder. Peneliti mengambil 21 sampel pasien yang menderita CVD dan menetapkan 12 variabel, seperti yang terlihat pada tabel. Yang pertama yaitu T, waktu dalam hitungan tahun. Lalu kemudian ada DG, yaitu jenis CVD yang diderita, dibagi menjadi 3 kategori. Untuk nomor 1, stroke, lalu nomor 2, gangguan hati, dan nomor 3 yaitu serangan jantung. Selanjutnya yaitu ada age, atau usia pasien, lalu ada sex, yaitu jenis kelamin pasien, dibagi menjadi 2 kategori. Untuk 1 yaitu laki-laki dan 2 yaitu perempuan. Lalu ada smoke, yaitu intensitas merokok pasien, dibagi menjadi 2 kategori, yaitu 1 jika pasien merokok dan 0 untuk pasien tidak merokok. Lalu ada BMI atau indeks massa tubuh pasien. Ada SBP, tekanan darah sistol dalam mmHg, ada LACR atau logaritma rasio
urinary albumin, dan kreatin. Lalu ada LTG, yaitu logaritma trigliserin. Lalu ada HTN, hipertensi status. Menjadi dua kategori. 1. Jika SBP lebih dari atau sama dengan 140 mmHg, dan 0 jika sebaliknya. Lalu ada DM atau diabetes start dibagi menjadi dua kategori. 1. Jika glukosa lebih dari atau sama dengan 126 mg per dl, dan 0 jika sebaliknya. Lalu, dari ke-12 variabel tersebut, kami mengambil atau menetapkan variabel dependent yaitu time, lalu variabel covariatnya yaitu age, BMI, dan DG, dan untuk variabel stratanya kami menetapkan HTN. Kemudian untuk mengolah semua datanya, kami menggunakan aplikasi SPSS. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hasil dan pembahasannya. Di sini kami sudah memiliki dua hipotesis yang akan menjadi dasar untuk interpretasi dari output SPSS, yaitu H0 sama dengan beta sama dengan 0. Artinya, variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara serentak. Kemudian, hipotesis yang kedua yaitu H1 sama dengan beta tidak sama dengan 0. Artinya, minimal terdapat satu atau lebih variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen. Oke, selanjutnya mari kita lihat output hasil dari SPSS yang sudah kita lakukan analisis. Di samping kanan saya terdapat tabel 5.1 yaitu tabel Omnibus Test of Model Coefficient, di mana tabel Omnibus ini menjelaskan nilai signifikasi dari keseluruhan analisis. Di tabel ini terdapat 3 nilai signifikansi yang masing-masing nilainya di bawah 0,05. Artinya, dengan tingkat kepercayaan 95% menunjukkan bahwa terdapat minimal satu variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen. Kemudian di tabel ini juga tertera nilai signifikansi, di mana dari ketiga variabel yang terdapat di tabel ini, terdapat satu variabel yang nilai signifikansinya berada di bawah 0,05, yaitu variabel diagnosis dengan nilai signifikansi sebesar 0,01. Artinya, tabel variabel in the equation ini juga memperkuat interpretasi dari tabel sebelumnya, yaitu terdapat minimal satu variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen. Oke, selanjutnya kita lihat hasil output yang ketiga, yaitu tabel Correlation Matrix of Regression Coefficient. Tabel ini menunjukkan korelasi atau keterikatan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya, di mana jika nilai korelasinya kurang dari 0, itu menunjukkan bahwa satu variabel dengan variabel lainnya saling terikat. Dan teman-teman bisa lihat bahwa di tabel ini semua nilai korelasinya di bawah 0. Berarti variabel yang satu dengan yang lainnya cukup terikat. Oke, selanjutnya mari kita lihat output berupa tabel stratum status. Tabel dari stratum status ini menunjukkan variabel strata yang kita ambil. Adapun variabel strata yang kita ambil di sini adalah tingkat tekanan darah. Mungkin teman-teman sudah tahu bahwa tekanan darah manusia normal itu berkisar antara 120 sampai 140 mm merkuri. Tentunya dengan SBP lebih dari 140 mm merkuri ini menunjukkan hipertensi atau tingkat tekan darah yang tinggi. Nah, di sini bisa dilihat bahwa dari 21 data yang kita temukan, terdapat 11 data yang tersensor. Dan dari 11 data ini menunjukkan 6 diantaranya memiliki tekanan darah tinggi dengan SBP lebih dari 140 mm merkuri. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat perkembangan variabel strata ini dari diagram fungsi survival dan fungsi hazard berikut. Oke, dari tabel stratum status sebelumnya, bahwa variabel strata ini akan lebih jelas jika kita lihat dari survival function dan hazard function. Sedikit mengingatkan bahwa survival function ini merupakan grafik yang menunjukkan peluang bertahan seorang pasien dalam suatu interval tertentu, dengan sumbu Y menunjukkan peluangnya dan sumbu X menunjukkan interval waktunya. Sementara di hazard function itu menunjukkan laju kegagalan seorang pasien dalam interval waktu tertentu, dan sumbu Y menunjukkan laju, sementara sumbu X menunjukkan interval waktu.
Oke, kita lihat dulu dari fungsi survivalnya. Di sini terlihat ada garis yang berwarna hijau dan garis yang berwarna biru. Garis yang berwarna hijau itu menunjukkan strata 1 atau SBP lebih dari sama dengan 140 mm merkuri. Dan garis yang berwarna biru menunjukkan strata 0 atau SBP kurang dari 140 mm merkuri. Di sini terlihat bahwa garis yang berwarna hijau cenderung lebih cepat turun dibanding dengan garis yang berwarna biru. Artinya, pasien dengan tekanan darah yang lebih dari 140 mm merkuri memiliki peluang yang kecil untuk mencapai bertahan sampai waktu pengamatan dibandingkan dengan pasien yang memiliki tekanan darah kurang dari 140 mm merkuri. Oke, selanjutnya kita lihat di hazard function-nya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa hazard function ini menunjukkan laju kegagalan seorang pasien dalam interval waktu tertentu. Nah, di hazard function ini terdapat dua garis yang sama seperti di fungsi survival, yaitu garis yang berwarna hijau dan garis yang berwarna biru. Nah, di sini bisa terlihat bahwa garis yang berwarna hijau memiliki laju yang lebih cepat dibandingkan garis yang berwarna biru. Artinya, pasien dengan tingkat tekanan darah lebih dari 140 mm merkuri memiliki laju kegagalan yang lebih cepat atau resiko kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasien yang memiliki tekanan darah kurang dari 140 mm merkuri. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, interpretasi output yang diperoleh dari 3 variabel kovariat yang diambil, terdapat 1 variabel independen yang sangat berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan tingkat keyakinan 95%. Variabel tersebut adalah DG atau jenis penyakit yang diderita. Variabel DG ini diperkuat pula dengan variabel strata yaitu HTN atau tingkat hipertensi. Keduanya menunjukkan bahwa pasien yang memiliki tingkat SBP, systole blood pressure, tinggi atau lebih dari sama dengan 140 mmHg memiliki ketahanan yang lebih rendah dibandingkan dengan pasien yang memiliki tekanan darah rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin kompleks penyakit CVD yang diderita pasien dan semakin tinggi tekanan darah atau SBP pasien, semakin tinggi pula resiko pasien mengalami kegagalan atau kematian. Adapun persamaan Cox regression yang kami peroleh, H T, X sama dengan H0 T eksponen Y, di mana Y sama dengan minus 0,22x1 minus 0,028x2 minus 1,961x3 dengan x1 sama dengan H, x2 sama dengan BMI, dan x3 sama dengan DG. Baiklah, selesai presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya terdapat banyak sekali kesalahan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.